Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, terima kasih banyak telah klik video ini. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan ataupun part 7-nya bagian bocoran soal tes PPS Pilkada Serentak tahun 2024. Jadi, langsung saja kita baca soalnya. Untuk soal yang pertama, berikut ini adalah pelaksanaan yang dilakukan oleh KPPS kecuali A. Membuka kotak suara, B. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara, C. Memberikan tanda khusus pada surat suara, D. Menyegel kotak suara setelah dihitung, dan E. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. Oke, untuk pertanyaan ini yang kecuali ya, dimana pelaksanaan yang dilakukan oleh KPPS kecualinya yaitu C. Memberikan tanda khusus pada surat suara. Kita lanjut pertanyaan nomor 2. Berita acara hasil pemungutan suara wajib ditandatangani oleh A. Ketua KPPS dan semua anggota KPPS, B. Ketua KPPS dan semua anggota KPPS, saksi peserta pemilihan yang hadir dan bersedia menandatangani, C. Ketua KPPS dan paling sedikit 3 anggota KPPS serta saksi peserta pemilihan yang hadir dan bersedia menandatangani, D. Ketua KPPS dan paling sedikit 2 anggota KPPS serta saksi peserta pemilihan yang hadir dan bersedia menandatangani, yang E. Anggota KPPS dan pengawas TPS saksi peserta pemilihan yang hadir dan bersedia menandatangani. Jadi, berita acara hasil pemungutan suara di mana hal ini wajib ditandatangani oleh yakni D. Ketua KPPS dan paling sedikit 2 anggota KPPS serta saksi peserta pemilihan yang hadir dan bersedia menandatanganinya. Kita lanjut pertanyaan nomor 3. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS melakukan kegiatan A. Penyiapan TPS, B. Pemungutan dengan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS, C. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih, D. Memeriksa keadaan saksi yang berasal dari surat mandat calon, dan E. Rapat pemungutan suara. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentang pelaksanaan pemungutan suara di mana sebelumnya ya Ketua KPPS harus melakukan kegiatan. Nah, di sini jawabannya adalah C, yakni menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. Kita lanjut pertanyaan nomor 4. Saksi pasangan calon dalam proses hari H saat pemungutan suara harus menunjukkan surat mandat dari kecuali A. Surat mandat tertulis dari partai politik, B. Surat mandat tertulis dari pasangan calon, C. Surat mandat tertulis dari cabuk atau cagup, D. Surat mandat tertulis dari KPU kabupaten atau kota, E. Surat suara tertulis dari tim kampanye. Oke, di sini yang diminta adalah saksi pasangan calon dalam proses hari H saat pemungutan suara harus menunjukkan surat mandat, yakni jawabannya dari kecuali ya D. Surat mandat tertulis dari KPU kabupaten atau kota. Kita lanjut pertanyaan nomor 5. Pengawas penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten atau kota dilaksanakan oleh A. Bawaslu provinsi, B. Panwaslu kabupaten atau kota, C. Bawaslu, D. Panwaslu provinsi, dan D. Bawaslu kabupaten atau kota. Nah, di sini jawabannya langsung saja kita jawab, yakni B. Panwaslu kabupaten atau kota. Kita lanjut pertanyaan nomor 6. Pengesahan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan presiden selambat-lambatnya dalam waktu A. 15 hari, B. 20 hari, C. 25 hari, D. 30 hari, dan E. 35 hari. Oke, di sini langsung kita jawab bahwa pengesahan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari atau jawabannya adalah D. Kita lanjut pertanyaan nomor 7. Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih, diantaranya adalah A. Nomor induk kependudukan, B. Nama lengkap pemilih, C. Jenis kelamin dan tempat tinggal lahir,
D. Alamat domisili pemilih, dan E. Semua jawabannya benar. Oke, langsung saja kita jawab bahwa ya jawabannya adalah D, yakni alamat domisili pemilih. Selanjutnya nomor 8. Pasangan calon dan atau kampanye dapat dikatakan melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi pembatalan jika A. Mengumpulkan massa dalam mempengaruhi memilih, B. Menggunakan pengaruh tokoh masyarakat untuk mempengaruhi pemilih, C. Menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, D. Menyampaikan visi misi secara sembunyi-sembunyi, dan E. Tidak berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu. Nah, di sini pasangan calon dan atau kampanye dapat dikatakan melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi pembatalan apabila melakukan, yakni C. Menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Jadi jelas ya bahwa jawaban di sini adalah C. Oke, selanjutnya nomor 9. Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan A. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, C. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah, D. Dicalonkan oleh parpol, dan E. A, B, C benar. Oke, di sini dapat kita pahami bahwa pertanyaannya tentang pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Maka dalam hal ini melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan, yakni E, di mana jawaban A, B, C itu benar. Kita lanjut pertanyaan nomor 10. Dalam kampanye, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melibatkan A. Hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN atau BUMD, pejabat struktural, fungsional dalam jabatan negara, dan kepala desa atau lurah, B. Pejabat BUMN atau BUMD, aparatur sipil negara, anggota TNI atau Polri, dan kasus kades, lurah, dan perangkat desa atau lurah, C. Pelajar atau mahasiswa dan orang-orang jompo, D. Anggota non-partai, dan E. Anggota ormas. Oke, langsung saja kita jawab bahwa jawabannya di sini adalah B. Sampai di sini dulu pertanyaannya, sampai dengan 10 pertanyaan, dan nantikan terus video selanjutnya. Kita akan melanjutkan membahas soal pada video selanjutnya. Dan sebelumnya saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.